Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini belajar pendidikan Al-Quran kelas 6D dan kelas 6A nanti jam kedua ya. Silakan dibuka halaman 10. Sudah? Halaman 10? Sudah. Saya bacakan jadi sesuai dengan buku teksnya. Biar nanti ketika di rumah Pian bisa membuka video ini untuk mengulang pelajaran pada pagi hari ini. Karena pelajaran mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jais munfasil ini pelajaran yang sulit, yang rumit. Kalau Pian tidak mengaji TPA, Pian akan kesulitan. Yang ngaji pun biasanya masih sulit memahami mat tobi'i dan lain sebagainya. Bagi yang belum mengaji TPA, segera minta kepada orang tuanya untuk dibawa ke TPA, didaftarkan mengaji. Kepada tuan guru di sekitar rumah Pian juga boleh ya. Yang penting mengaji biar tidak tertinggal, karena pelajaran kelas 6 dan nanti kelas 7 sampai Pian terus pelajarannya semakin sulit khususnya tentang pemahaman Al-Quran atau kitab suci ya. Yang B, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 10. Hukum bacaan mat pada surat At-Takatsur dan surat Al-Asr. Surat At-Takatsur itu gimana sih bunyinya? Alhaakumut. Ada berapa ayat coba? Ada 8. Ada 8. Coba dicek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yaqin tsumma latus anin naim. Ada 8. Membaca Al-Quran yang baik harus mengikuti kaidah ilmu tajwid. Hukum belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya Pian satu kelas ini ada 14. Satu saja, 15. Satu saja yang belajar ilmu tajwid sudah mencukupi, yang lainnya gugur kewajibannya, tidak berdosa. Tapi kalau dari 15 ini tidak ada satupun yang belajar ilmu tajwid, maka Pian semuanya terkena dosanya. Ya, jadi belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Tetapi membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid hukumnya wajib, fardu ain. Karena kalau membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka bacaannya bisa kacau, amburadul, dan tidak sesuai dengan dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Misalkan kayak Bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak dibaca dengan tajwid bisa semaunya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu kan salah. Harus sesuai dengan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu ya, paham ya? Ya. Kemudian ketidaktahuan seseorang tentang ilmu tajwid dapat mengakibatkan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Salah dalam membaca dapat mengakibatkan perubahan arti. Salah dalam membaca dapat mengubah perubahan arti. Menurut bahasa, mat berarti memanjangkan atau menambah. Apa yang dipanjangkan? Bacaannya, ya, bacaannya. Yang biasanya dibaca satu harokat. Satu harokat ini kalau bahasa biasanya guru-guru ngaji menerangkan satu ketukan. Satu gini, ya. Kalau 2 harokat berarti 2 ketukan. Nah, mat ini dipanjangkan sebanyak 1 alif atau 2 harokat, 2 ketukan bacanya. Kemudian di alinea kedua, menurut istilah mat berarti memanjangkan suara
dengan salah satu huruf dari huruf mat-mat. Huruf mat-mat. Nah, hurufnya apa saja? Apa hurufnya? Alif, waw, ya. Alif, waw sukun, dan ya. Nah, ketika bagaimana alif, waw sukun dan ya sukun ini disebut atau dinamakan mat tobi'i? Ketika nomor 1 di buku, ya, lihat bukunya, huruf alif yang didahului harokat fathah. Huruf alif yang didahului dengan harokat fathah. Kalau kasroh, kalau dhammah bagaimana? Bisa nggak gom? Misalkan gom ini kan alif didahului dengan harokat fathah. Kalau misalkan didahului dengan harokat kasroh dan dhammah, bisa nggak gom? Ada yang jawab bisa? Nurin Najwa? Bisa. Berarti ini tidak bisa. Ya. Khusus yang berharokat fathah. Kemudian waw sukun didahului dengan harokat apa? Dhammah. Dhammah. Kalau didahului dengan harokat kasroh atau fathah, boleh nggak? Mabrur, boleh? Enggak. Ruli mana? Boleh, Mas? Boleh, Mas? Nggak boleh? Ya. Yang terakhir yang sukun didahului dengan harokat. Yang nomor 3 harokat kasroh. Kasroh, ya. Nah, ini jadi mat tobi'i itu ada 3 huruf matnya, hurufnya, yaitu alif, waw sukun, dan ya sukun. Alif ini didahului dengan harokat fathah, waw sukun didahului dengan harokat dhammah, ya sukun didahului dengan harokat kasroh. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau ngetuk jangan pakai palu. Terus Pakai biasa, pakai pulpen, pakai apa? Petunjuk. Nah, contohnya nu fi ha. Ini contohnya ya, lihat. Nuhiha. Ini bacanya nu harus 2 harokat, fi harus 2 harokat, ha harus 2 harokat. Nuhiha sama ya. Meskipun saya tidak menggunakan ketukan, tapi saya bisa mengira-ngira. Nuhiha. Kalau dibaca nuhiha salah. Kalau dibaca nuhiha berarti 1 harokat. Kalau dibaca nuhiha, kalau pakai ketukan nuhiha, 2 kali semuanya. Nah, nuhiha dibaca mat tobi'i yang pertama, nu ini ada tandanya apa? Waw sukun ketemu didahului dengan harokat dhammah. Nah, betul. Mas Tri Agung betul. Waw sukun didahului dengan harokat dhammah. Yang kedua, fi mat tobi'inya yang mana? Ya sukun bukan ketemu, didahului harokat kasroh. Nah, kalau bertemu nanti ada huruf, ada idgham, nanti ada itu, nanti bertemu. Kemudian yang terakhir ha, ini yang mana mat tobi'inya? Alif didahului dengan harokat fathah. Contoh yang lain dalam buku coba dilihat. Halaman 11. A. Kalla saufa. Kalla saufa. Mana mat tobi'inya?
Mana mata B-nya? Kala saufa. Kala saufa. Dari bacaan saya kelihatan. Kala saufa. Lam alifnya, lamnya. Kala ini ada alifnya didahului dengan harokat fathah sebelum alif. La. Harusnya kan begini tulisannya. Kalau dipisah. Ya. Kalau dipisah. Tapi karena digandeng, alifnya nyangkut di sini. Yang B, lafi khusrin. Lafi khusrin. Yang mana? Mata B-nya? Fi ya. Lafi fi berarti ya sukun didahului dengan harokat kasrah. C, ghairil maghdubi. Ghairil yang mana? Du, ya. Siapa tadi jawab du tadi? Iya. Du, kenapa du-nya? Du waw sukun didahului dengan harokat dhamma. Yang D, nih saya baca semua ya, saya sebutkan semua biar tambah paham. Yang D, lihat bukunya itu sudurin nas. Sudurin nasi yang mana? Du ya. Kenapa du? Karena waw sukun didahului dengan harokat dhamma. Yang E, yang mana? Ja. Lain. Ja nanti ini ada bendera di atas gini nih. Nanti ada lagi. Yang? Nah ini bukan za loh ya. Za, zi, zu. Beda dengan za, zi, zu. Beda ya. Jadi jangan disamakan za dengan za. Beda. Kalau za itu tanpa mendesis, za, zi, zu. Kalau za keluar desisanya. Za, zi, zu. Berarti ini yang ada di za ya. Za kenapa? Ada apa di sini? Alif didahului dengan harokat fathah. Yang terakhir yang F, walam yulad. Walam yulad. Mana? Yu. Waw sukun didahului dengan harokat dhamma. Sudah? Contoh saya yang bisa 3 orang. Kalau bisa berarti yang lainnya bisa. Nanti angkat tangan ya. Saya tuliskan, nanti pian sebutkan. Sekarang tanggal berapa? 7? Ya. Yang ke-7 siapa ini? 1 Fajar, Reja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nazwa Aulia Hayat Akhirul Permatasari. Matobinya yang mana Mbak Nazwa? Di. Katanya Mbak Nazwa di. Mas, katanya Nazwa di. Walladzina ada matobi yaitu di. Betul apa salah? Betul. Apa alasannya betul? Yang mana? Tunjukkan matobinya. Huruf apa? Didahului apa? Ya sukun didahului dengan harokat kasrah. Betul. Ada lagi la. Siap-siap yang lain.
Mutia aidina hafiza. Mutia la yusminu, mana yang disebut dengan matobi. Bacaan matobi yang mana? La yusminu, dari bacaan saya sudah ada bedanya. La yusminu, mana matobinya? Sakira, mana ini matobinya Sakira? La yusminu, yang mana Sakira? Belum. Ulfa Marifah, yang mana? La yusminu. Siapa yang bisa angkat tangan? Ini belum tadi ya? Siapa belakang namanya? Apa Mbak Najwa? La. La. Kan harusnya tulisannya begini. Karena digandeng, la yusminu, alif didahului dengan harokat fathah. Fiha ainun jariyah. Tiba. Fiha ainun jariyah, yang mana matobinya zifat. Fi satu, terus ha dua, terus ja tiga. Mabrur Hair, betulkah jawabannya si zifat tadi tiga ini? Betul, benar. Coba yang dua, kenapa disebut dengan matobi? Ada alif bertemu. Alif didahului dengan harakat fathah. Nurin Najwa. Yang ketiga, katanya zifa ja ini masuk matobi. Kenapa? Ada apa? Fajar? Mas? Alif di fathah. Betul. Yang satu. Siapa? Sakira. Fi. Ya. Ya sukun didahului dengan. Ada pertanyaan? Udah, nggak ada. Nah, sekarang pian tulis surat Al-Asr. Kalau kelas sebelah, kelas 6B sama 6C At-Takatsur. Kalau pian nanti sama kelas 6A itu Al-Asr. Silakan pian tulis halaman 10 surat Al-Asr. Ya, pian tulis di buku. Pian tulis ya sama bismillahnya. Yang di rumah juga begitu. Yang di rumah silakan setelah pian pelajari, pian simak video ini tentang matobi'i. Kemudian tugasnya sebagai latihan, pian catat dalam buku tulis pendidikan Al-Quran halaman 10 surat Al-Asr ayat 1, 2, dan 3. Kalau sudah selesai menulis, pian cari hukum bacaan matobi'i yang mana saja dalam surat Al-Asr itu, tulis di bawahnya atau dilingkari seperti ini boleh. Yang penting bisa memahami. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk belajar. Jangan bosan untuk belajar, kurangi main HP. Tadi saya sempat merazia beberapa HP, ternyata grup-grup yang diikuti oleh anak-anak itu luar biasa. Ada namanya grup open booking, ada namanya grup buaya, macam-macam ya. Saran saya lebih baik tidak usah ikut grup-grup yang tidak jelas. Lebih baik pian fokus kepada belajar. Terima kasih.
Untuk yang di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.